Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda syarratil muntaha. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rajab syahrullah, Sya'bana syahri, Ramadana syahr ummati. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Haji Muslimin Bora sebagai pengurus serta pendiri dari Majlis Al-Bora, kita doakan beliau beserta istri, keluarga dan seluruhnya sehat walafiat. Para asatizah, guru-guru, di sebelah kiri saya ada Ustaz Komarudin atau Jubah Biru, sebelah kanan saya Ustaz Dayat, dan juga para asatizatul ukhra yang lain, terkhusus Qatimul Majlis Ustaz Yusuf Yasin. Saya sebagai pembina serta penasehat di Al-Buraq ini, yang mana hari ini kita semua dalam rangka memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian itu gak cukup dengan ucap alhamdulillah. Tentunya pujian itu adalah disertai dengan fi'liyah, kauliyah, sautiyah, kullu usbu' wa kullu yawm wa kullu suhud. Tiap detik, tiap waktu, tiap beberapa kali harus kita nisbatkan hidup ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan makna innalillah saat meninggal saja. Kalimat innalillahi sesungguhnya tuh kan, pakai taukid. Diawali dengan taukid ini yang disebutkan sebagai isma wa tarfa'ul khabar ini menguatkan kita ini adalah tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Makanya inna lillahi, sungguh kita ini memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita hidup di dunia, kita gak pernah niat untuk hidup, tapi biiznillah, dengan izin Allah kita bisa ada di dunia, dibantu dengan orang lain. Siapa? Ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi orang pertama yang menolong kita bisa hidup di dunia adalah ibu kita. Maka ibu ini adalah sesuatu sandaran terbaik. Sehingga bila sahabat bertanya kepada Nabi, man abdulun nas,
siapa yang paling utama manusia ini ya Rasulullah sallallahu alaihi. Qala, Nabi menjawab, ummuka. Sumaman ummuka, sumaman ummuka, summa abuka. Salasa marat, 3 kali Nabi bilang manusia yang paling utama di hadapan kita adalah ibu kamu, baru keempatnya bapak kamu. Ayyuhal ikhwah, di mana majlis Al-Mubarak ini dalam cahaya Islam yang sangat nikmat, yang selalu kullal laila Jum'ah, setiap malam Jumat berkumandang ima Al-Quran, ima Al-Hadis, ima magalatul ulama wa sahabatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selalu didengungkan terus di tempat ini. Tujuannya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah satu kaum, dalam tafsir babi ni'mah. Apa yang disebut tidak akan berubah satu kaum tentang kenikmatannya? Adallu ni'mah, yang paling utama nikmat adalah iman kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, kita kalau nggak ada iman kepada Allah, buat apa kita hidup? Karena kita muslim. Maka sadarannya itu selalu kita pengen nikmat kita beriman pada Allah. Jadi dalam cahaya Islam di Al-Burak ini tujuannya supaya nikmat iman kita kepada Allah ini semakin baik, insya tentunya dengan cara-cara para guru-guru yang memberikan wejangan. Dan guru-guru itu juga memang sudah mempunyai kapabilitas ajaran-ajaran itu. Karena di dalam taklim muta'alim yang pertama itu irsadul ustaz. Bagaimana penunjuk mursyid, guru, murabi yang akan memberikan supaya kenikmatan iman ibadah kepada Allah ini enggak luntur. Contoh satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang itu kalau orang itu tidak mencintai saudaranya sesama Islam. La yu'minu, enggak ada artinya enggak. Karena kita ini tujuannya untuk saling apa? Ta'awan alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam berbuat baik dan takwa. Insya Allah. Nah, kalau di dalam berbuat baik dan takwa tujuannya satu. Ittaqillah haitsuma kunta. Takut sama Allah di mana aja. Kalau takut sama Allah artinya takut dengan aturan-aturan Allah. Kalau kata Allah sholat, kita wajib sholat. Kalau kata Allah ibadah ngaji, kita wajib tinggalkan maksiat, kita wajib tinggalkan. Tinggalkan minum-minuman, wajib tinggalkan. Jadi saudara sekalian, di dalam ini majlis Al-Burak di bulan Rajab, alhamdulillah, Imam Dardir dalam kitab Dardir menerangkan bagaimana barokah di bulan Rajab.
Saya bicara tentang Syekh Dardir itu adalah ulama besar, muridnya jin semua. Masya Allah, muridnya jin semua. Pengarang kitab Ad-Dardiri. Jadi kalau saudara paham baca kitab Ad-Dardiri menerangkan Isra dan Mi'raj. Itu apa itu buruk, ya enggak, bagaimana mutajian segala macam. Kemudian dioplos dengan SDM yuridis formal. Oh ternyata Nabi itu kalau didardir saat bulan Rajab dibelah hatinya, dicuci air zam-zam, dimasukkan ilmu, hilim, yakin dan iman. Oh ternyata Nabi itu dioperasi oleh Allah melalui malaikat sehingga Nabi kita itu bisa memiliki yang disebut dengan proton, bisa enteng badannya, bisa terbang. Alhamdulillah, begitu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu diantaranya Rajab. Nanti akan dibahas oleh ustaz lain. Saya tidak bahas banyak. Yang pertama adalah saya sebagai pembimbing atau pembina di Al-Buraq ini, semoga Al-Buraq selalu dapat keberkahan dari Allah. Ya, ada apa-apa selalu Pak Haji Muslimin kontak saya, siapa itu selalu bilang dengan saya. Maka oleh karena semoga terus menjadi sebuah yayasan, menjadi satu pembangunan besar, menjadi Islamic Center di tempat kita, insya. Jadi ini aja. Satu hal lagi saya ingin undang, insya Allah tanggal 10 Maret Rabu malam Kamis di tempat saya Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Saya ngundang beberapa asatiz, ya ada Ustaz Alfian Naidu, ada Habib Hasim, ada Habib Zaki, ada Habib Zain, para ulama. Saya undang tanggal 10 Maret malam Kamis, pas malam 27 Rajab. Alhamdulillah, pasti berangkatkannya Nabi itu pas malam Kamis. Makanya banyak yang ada yang semua malam Kamis karena malam libur. Kamisnya libur, Jumatnya libur, Sabtunya terus libur, cuti bersama. Nanti masuknya kapan? 2022. Habis libur malu ya. Ya, jadi diantaranya seperti itu ya. Jadi ini aja yang saya bisa sampaikan. Insya Allah kalau ada waktu supaya hadir. Alhamdulillah. Jadi akan dilanjut oleh pembacaan maulid dan juga beberapa ceramah-ceramah yang lain. Saya ini aja sebagai pembina serta pembimbing daripada Majlis Al-Buraq. Semoga Al-Buraq Allah berkahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana bidina sta'ina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allahi wa kafa billahi hasiba. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Sholawat salam kita curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad, sahabat, keluarga, tabi'in wa tabi'at kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Haji Muslimin Al-Buruk beserta keluarga besarnya, seluruh pengurus kru Al-Buruk yang muda, yang tua, juga tim pengacara yang telah memberikan waktu, para kesepuhan, guru-guru kita yang senantiasa nampak kompak pada malam ini. Alhamdulillah, dengan iringan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya hujan ini memberkahi kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Marilah kita sekilas membicarakan kajian malam ini. Berhubung bulan Rajab kurang lebih 10 hari lagi, 9 hari lagi berarti tamat ya, habis. Semoga tahun Rajab tahun 2022 nanti kita keumuran oleh kita semuanya. Amin. Diberi kesehatan dan diberikan kelegaan, kelapangan rezeki kita semuanya untuk selalu menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya di bulan Rajab ini kita ada kebarokahan, marilah kita melihat daripada tragedi atau kejadian-kejadian baginda Rasulullah, di mana kejadian tersebut itu adalah di luar adat. Ya, apa luar adat itu? Sesuatu kejadian yang enggak biasa. Kapan waktunya? Ketika Isra, ya, belum Miraj ini. Di perjalanan ketika waktu Isra, setelah beberapa kali melaksanakan sholat sunnah, maka baginda Rasul suma'ata ala qaumin yajra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana. Artinya ketika di perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan Isra kemudian kesananya Miraj, ditemukanlah dengan suatu keajaiban, bertemu dengan sekelompok manusia. Bahasa baratnya adalah kaum. Kalau bahasa kitanya mah kelompok manusia. Yang bagaimana kelompok manusia tersebut? Yajra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin. Pada hari itu nyangkul, pada hari itu nandur, pada hari itu juga panen. Tahu panen? Ya. Aneh-aneh, di luar adat. Itu hanya kejadian pada waktu Isra baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyangkul pada hari itu, nandur pada hari itu, naik ke atas sedikit, panen, padinya kuning.
nyangkul lagi, nandur lagi, panen lagi dari baik. Coba kalau kayak ada sekarang zaman begitu, sekarang punya tanah 1 hektar, sawah 1 hektar, besok nyangkul, kemudian langsung nandur, ceritanya langsung sorenya panen. Kira-kira dalam 1 hari berapa kali panen? Itu namanya di luar adat. Ini hanya terjadi ketika baginda Rasulullah Isra. Aneh-aneh, bagaimana? Ini kekuasaan Allah. Ya. Setelah panen langsung nandur lagi, panen lagi. Kamakana, seperti apa yang dia kerjakan pada waktu semula itu. Faqala ya Jabrailu mahada faqala haula'il mujahiduna fisabilillahi ta'ala tud'afu lahumul hasanatu bisabi mi'ati dipin wa ma'an paku min syai'in fahuwa yuhlifu. Kemudian baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, man hada ya Jabrail, siapa mereka itu yang tadi barusan nyangkul kemudian beres nandur, sorenya panen? Siapa? Jibril. Padahal baginda Rasul dia juga tahu, cuman jiwanya Rasul itu adalah suka pura-pura bodoh. Beda dengan kita. Kalau kita pura-pura bodoh padahal bodoh gitu. Ya, betul Pak RT. Ada juga yang pura-pura pinter umatnya mah, padahal pinter. Ada juga yang pura-pura pinter, padahal kagak pinter, bodoh. Umatnya. Rasul kagak bertanya kepada malaikat Jibril. Itulah menunjukkan pelajaran edukasi bagi kita. Walaupun kita tahu, cobalah kita selalu hidup merendah diri. Jangan mentang-mentung tahu. Pokoknya mau di kampung ini mah kagak ada yang tahu jual buah. Bagus nggak kira-kira kalau begitu? Kalau begitu bagus nggak? Pokoknya mah di kampung ini mah saya lah gitu. Nah gitu teh jangan. Sehingga di dalam Al-Barjanji dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i wat tawadu. Sangat pemalu baginda Rasul wa tawadu dan tawadu. Selalu merasa rendah diri. Nah ini wahai Jibril, siapa mereka? Kejadian yang di luar adat itu, nyangkul, nandur, panen langsung pada hari itu. Haula'il mujahiduna fisabilillahi ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu. Berjuang, bukan perang. Mujahid di sini mananya? Mujahiduna fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu. Untuk apa berjuang mereka itu? Li ajli idhari dinihi wa tauhidihi. Nah ini tafsirnya ya. Berjuang di jalan Allah itu adalah li ajli idhari dinihi, untuk penjelmaan bahwa ini Islam adalah agamaku, harus dibela, harus dibina oleh kita, mendohirkan, menampakkan di permukaan wajah kita, di hati kita, dalam akidah kita, ayat tauhidihi, yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana perjuangan kita? Hujan-hujan ngaji, jauh-jauh ngaji, ngantuk-ngantuk ada kopi, kagak ada kopi, gitu. Niatnya berjuang. Ada guru ngaji, kagak ada guru, apakah sudah dapat pahala? Kita berangkatnya, duduknya sudah dapat pahala. Berapa pahalanya tadi? Bisa mi'ati dopin 700 tikal.
700 lipat pahala kita. Berangkat dari sono berapa kali lipat, berapa langkah, ditikal, dilipat. Ya, walaupun ngajinya duduknya ngantuk, tetap diberi pahala. Untung nggak kira-kira? Untung, walaupun ngantuk diberi pahala. Itu termasuk dalam kalimat yujahiduna fisabilillah, orang-orang yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bahasa kemudian ke bawahnya itu adalah wa ma anfaqu min syai'in fawayulifu. Dan yang kedua, berjuang di samping kita jihad dengan jiwa, yang keduanya itu adalah jihad berperang, berjuang dengan harta. Ya, kayak orang tua kita di sini, alhamdulillah ini ya. Ini Pak Haji Muslimin orang kota ini benar-benar selalu berjuang. Saya lihat ini kompak banget ya. Alhamdulillah, kopi semuanya, air minum, ya kompak. Baju, saya juga baru ini 2 minggu kan. Alhamdulillah. Selamat datang Polri kita. Ini berjuang Pak, Bu. Wih, anak-anak ini berjuang dengan hartanya. Kagak sayang-sayang. Habis ini acara ceramah ini itu, ada lagi apa namanya itu, makannya. Itu infak, dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Yuzahiduna fisabilillah, berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ada santunan yatimnya segala macamnya. Nah, ini mudah-mudahan nanti ya orang tua kita ini di akhirat jadi kelihatan yang begitu manen ya. Terus pada apa? Bukan kepada padi, pahala ladang berjuang di alam dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu. Paham ya? Jadi Nabi melihat suatu keajaiban di luar adat, yaitu melihat orang yang hari itu nyangkul, hari itu nandur, hari itu panen. Ya, satu lagi. Kemudian berangkat lagi Rasul Isra lagi, berjalan lagi. Ya. Kemudian di perjalanan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu ya dengan kaum-kaum baina aidihim lahmun nadijun ya fi kudurin walahmun akhorun nasiun habisun naiun habisun faja'alu yaquluna minanail habisi wa yad'una nadihul thaibu faqala mahada Jibril qala hadar rajulu min umatika takunu indahul mar'atul halalu atau ibatu payati imru'atan khabisatan payabita indaha hatta yusbiha. Ini seterusnya ya. Di antaranya ini singkat-singkat aja. Kalau dibaca ini kitab 3 hari 3 malam. Ya, kopinya pun habis kali 1 derma gitu. Kalau dibaca semuanya ini lebih seru-seru lagi. Ini singkat-singkat aja ya, karena ada banyak dai, ada guru kita juga dari Jakarta. Satu lagi. Siap dengerin. Rasul ketemu dengan satu kelompok manusia lagi berkumpul. Di tempat tersebut mereka megang mangkok yang diisi, kalau bahasa sekarang kemudian mangkok gitu ya, yang diisi dengan rendang yang masak. Yang satu lagi ada yang megang mangkok diisi dengan daging yang busuk. Tapi mereka pada waktu itu meninggalkan yang masak, mengambil yang busuk. Masya Allah, kata baginda Rasul, ya Allah ya Rabbana yang karim, mahada ya Jibril, siapa itu wahai Jibril? Kata tadi, padahal Rasul juga tak tahu. Jiwanya Rasul apa tadi? Pura-pura bodoh. Kalau kita mah pura-pura bodoh, tapi bodoh itu. Ya gitulah. Siapa Jibril? Mereka yang mengumpulkan yang matang, tapi kenapa dia mengambil yang apa? Yang mentah, yang busuk. Pakola maka menjawab itu malaikat Jibril,
hada rajulu min ummatika takunu indahul mar'atul halal at-thayyibah payati imro'atan hobisatan payabitu hatta tusbiha. Itu teh yang ngambil makanan yang mentah tapi ninggalin yang masak, rendangnya masak, itu siapa wahai Jibril? Itu perumpamaan dari umat tuh wahai Muhammad. Itu seorang laki-laki di mana di rumah punya wanita, punya istri, udah dirumahin, udah ditikah, udah didangdanin, udah diberiin shadow sifat alis, kemudian bibir merah, apalagi tuh? Parfum, ya, kasih beras, kasih pakaian, kasih kue segala macam, tetapi sayangnya laki-laki tersebut lari ke sono ke pangkalan, lari ke sana ke Jubulai. Apa Jubulai? Dia punya wanita yang sudah halal di rumah, tapi itu laki-laki selalu meninggalkan istri yang sudah halal, lari ke sono ke Jubulai. Apa Jubulai? Jamu jablayun, jamaknya lapan jablay gitu ya. Laki-laki tersebut lari ke sono ke Jablay. Padahal di rumah ada istri yang sudah ditikah, sudah halal, sudah cantik, udah dikasih baju yang bagus, tapi lompat saja ke sono. Yang seneng-seneng yang melihat cuman pakai BH do. Itu. Jadi itu laki-laki nanti di akhirat diberi sisa begitu. Ada daging yang matang tapi dia ngambil yang mentah, lagi busuk. Hatta tusbiha, dia mondok, dia tidur sampai subuh. Tapi ini bukan lelaki doang kelihatan pada waktu itu oleh Rasul. Siapa lagi? Ada juga imro'atun, ya. Apa? Ada wal mar'atu taqumu min dijauji halalan thayyiban. Patati rojulan hobisan patabiti mau hatta tusbiha. Siapa mereka yang makan daging mentah itu? Perempuan-perempuan juga yang punya laki ketika lakinya kagak ada. Laki-laki tersebut pagi-paginya lakinya berangkat, pagi-pagi juga itu perempuan teh ngeluyur. Apa ngeluyur? Indit kaditu kamana? Ulin main, ya, pakai lepis, jingjing, tas di ujung jalan apa ini depan namanya? Jalan Baru, di ujung tenda itu nasi bebek, ya. Iya, pakai HP. Halo, iya, beb, bebek, iya, itu ya. Gimana ini mami udah di Jalan Baru, ya sebelah ojong no. Di ujung sana, iya mim tunggu. Masya Allah ya Rabbana. Ada yang kayak gitu di sini? Tidak ada lagi ngaji di sini mah. Enggak, ini mah contoh. Janjian. Laki mah kerja ke Jakarta, kerja di pasar, kerja di pabrik, kerja di ladang, ya, di kebun. Ceweknya mah kapan? Itu mah nggak sampai subuh, baru dia mah sampai sore. Dari mana mi baru pulang? Itu habis aris. Naudzubillah min dali. Dilihat bibir merahnya belepotan, sifat alisnya ngacung sebelah, rambutnya acak-acakan. Betul nggak? BH-nya pegat sebelah. Waduh, naudzubillah min dali. Itu terjadi di zaman Rasulullah ketika isu perumpamaan umat tuh wahai Muhammad. Terjadi di zaman akhir sekarang. Ternyata banyak yang kayak gitu di sono, di Nagrak di sini mah kagak ada. Alhamdulillah, malam Jumat berangkat, ya, meninggalkan yang suaminya ada di rumah kagak mau ngaji, ibunya ngaji ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ditemukan dengan suatu kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf kepada Bapak sekian apa yang saya sampaikan, ada salahnya mohon maaf. Mudah-mudahan daripada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Summa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in atau tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sahibul Bait Haji Bapak Haji Muslim, yang mana ya? Bapak Haji Muslimin ada? Yang mana saya kan belum tahu ya. Oh nggak ada ya. Beserta keluarga yang mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Amin atuh Bu lah dicimai. Tah gitu. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru kita semua, yang ayahanda tercinta Ustadz Komarudin atau yang dikenal dengan Ki Jubah Biru, kata Bapak Aing dah, ieu anakna. Dan juga kepada para kiai yang alhamdulillah hadir di tempat yang mulia ini, yang namanya tidak saya bisa sebutkan satu persatu hiji per hiji. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Oke, ibu-ibu nu aya di dia, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di majelis ini semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo mah aneh. Bu, eta teh do. Ini dia gusuna ngarti tuh. Piraku orang Bogor tengah artisun, tapi campur wenya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril fayaqulu ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi bihi wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil-lail wastighna'uhu 'anil nas. Atani Jibril, telah datang kepadaku. Siapa Jibril? Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril memberikan amanat. Kemudian Jibril memberikan petuahnya. Kemudian Jibril memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, hei Muhammad, isma syi'ta, hiduplah engkau. Tentu ini juga amanat bagi kita semua. Isma syi'ta, hiduplah engkau sesuka hatimu. Silahkan kita mau hidup seperti apapun, silahkan. Mau punya harta sebanyak apapun, punya duit sebanyak apapun, arek nonton sinetron dia kata cinta tapi kata penting oke sih. Ibu-ibu nonton tuh ayeuna mah tuh. Tapi kemarin nonton Bu, rame tuh. Oh, kan saya rasa udah keluar dari penjara Bu ya. Gitu. Bahkan ada ibu-ibu ampe syukuran, mau keluar syukuran Bu, karena Mas Al dan Andin tidak jadi bercerai. Ada yang syukuran Bu. Boleh enggak? Terserah. TV yang nonton yang bayar listrik suami lu. Silahkan isma syi'ta, silahkan. Yang punya harta banyak mau Anda belanjakan, beli mobil 5, beli rumah 10, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kita semua akan mati.
Kalau sudah mati itu sinetron ditonton apa ente? Ada, ditinggalin. Kalau kita udah mati itu TV yang lebar selebar pintu tuh, Buya selebar pintu, punya nggak? Selebar pintu, TV selebar pintu. Punya. TV siapa? TV tetangga ya. Itu TV selebar pintu ditinggal. Ya kalau udah mati mobil sekian banyak ditinggal. Pertanyaan, harta sekian banyak yang kita punya semasa hidup ketika kita sudah mati dibawa apa kagak? Kata siapa? Kagak dibawa. Dibawa apa kagak? Cek saha? Dibawa. Itu harta yang kita punya, Bu. Emas yang ibu punya ntar dibawa mati, Bu. Saya tuh. Itu duit yang ibu kumpulin semasa hidup, yang bapak kumpulin semasa hidup, ketika mati itu dibawa. Lah, katanya harta nggak dibawa. Ih, dibawa. Tapi ngebawanya jangan sendiri, kagak akan kebau. Ulah kusorangan, moal kabawa. Lantas bagaimana cara membawa harta kita kepada mati nanti? Bantu, minta bantuan sama fakir miskin, minta bantuan ke anak yatim, tolong bawa ini, ibu datangin anak yatim, bu ya, wih, datangin anak yatim, kasih tuh duit gocap ke 100.000 ke, nitip harta buat alam kubur nanti, buat yang terangin di alam kubur. Datangin masjid yang lagi dibangun, bapak ibu datangin masjid, sumbang, bantu. Ada fakir miskin, datengin, bawa beras ke sekeresek atau seliter 2 liter, bawa. Nah itu harta yang akan dibawa kan. Jadi harta yang kita kumpulkan bakal dibawa kan. Tapi bawanya jangan sendiri, minta bantuan sama anak yatim, minta bantuan sama fakir miskin, minta bantuan sama pondok pesan. Ada pesantren yang lagi dibangun, kita sumbang. Ada masjid yang lagi dibangun, kita ikut nyumbang. Majelis yang lagi dibangun, sumbang. Ada panitia pembangunan, masuk rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ibu, bapak, kali ada rezeki untuk pembangunan majelis taklim nih, keluarin ya minimal 50.000. Nah itu harta yang akan kita bawa mati. Setuju nggak, Bu? Itu yang akan dibawa mati. Pertanyaan selanjutnya, nah kalau kita udah dibawa mati nih, pertanyaan selanjutnya, di alam kubur rame apa sepi? Pertanyaannya selanjutnya nih ya, di alam kubur kira-kira aja nih man ya, kira-kira aja nih. Ngomong-ngomong nih, saya waktunya berapa menit ya? Hah? Atau 5 menit tanggusan. Pertanyaannya nih sekarang nih, pertanyaannya. Di alam kubur, Bu, ya Pak, alam kubur. Kira-kira di alam kubur sepi atau rame? Ih, cek salah. Oh. Di alam kubur rame apa sepi? Jok saha. Kata siapa? Alam kubur sepi. Kata siapa alam kubur rame? Alam kubur itu ternyata, Bu, beneran rame. Di dalam kubur rame. Kata siapa? Kan gini, Bu. Ketika kita mati, Bu ya. Ketika kita mati, itu kita dikubur. Nanti ketika sudah di alam kubur, datang satu makhluk tuh. Pakai baju warna putih, wangi, bercahaya. Kalau yang meninggalnya bapak-bapak itu makhluk berupa perempuan. Kalau yang meninggalnya ibu-ibu itu makhluk berupa laki-laki, ganteng, wangi, tinggi, putih, bercahaya, bicaranya lembah lembut. Kita nanya, siapa Anda? Malaikat bukan? Bukan, saya bukan malaikat. Lalu siapa? Saya adalah sedekah kamu waktu di dunia. Terus mau apa datang ke sini? Saya akan menemani kamu. Ketika nanti malaikat bongkar nakir datang, tong hariwang, jangan galau, jangan risau, biar saya yang bantu menjawabnya. Kamu mah udah tidur aja biar tenang tuh. Ternyata sedekah kita waktu di dunia nanti bakal nemenin di akhir. Kita tidur lagi tenang gitu kan. Terus
Udah gitu datang lagi satu makhluk, Bu, Pak. Datang lagi satu makhluk pakai baju merah itu mah. Kayak gue ya. Kayak gue itu. Pakai baju merah, pakai peci hitam, ya, kayak gue gitu. Pakai baju merah, pakai peci hitam, pakai kacamata. Datang, bercahaya juga tuh, gue. Nanya lagi, kamu siapa? Malaikat bukan? Bukan. Lalu siapa? Saya adalah uang 100.000 yang ibu sedekahkan ke kotak majlis taklim, ke kotak masjid. Yang bapak sedekahkan ke kotak amal. Saya ini yang dulu tuh yang 100.000 yang bapak lupa masukin. Oh, ketuker ya tahu gak cina? Dekah haja tapi jadi sedekah. Oh iya. Udah 10.000 pada warna nasara jadi saru. 100.000 ya dimasuk. Tenang saja. Kamu tidur yang tenang. Biar saya nanti yang membantu menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. 100.000. Terus berdatangan makhluk-makhluk nanti berupa makhluk yang dulu jadi amal kita waktu di dunia akan nemenin nanti di alam kubur. Jadi di alam kubur itu rame. Isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah kita sesuka kita, hiduplah engkau sesuka hatimu. Tapi ingat, fa innaka mayitun. Sesungguhnya kita bakal mati. Jangan takut sama matinya, tapi takutlah setelah kematian. Kita beda dengan binatang. Kalau binatang hanya mati, hanya sekedar bilatungan. Tapi kalau manusia cek Sunda masuk ayat balitungan, artinya perhitungan amal perbuatan. Mudah-mudahan kita semuanya Pak Bu ya dijadikan mati kita itu husnul khotimah. Bila pulang membawa amal, bila pergi kita membawa bekal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah sekalipun kita badan sehat, rezeki banyak, ingat kita jangan lupa untuk tetap bersyukur dan selalu mengingat yang namanya kematian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada salahnya itu keluar dari kesalahan saya pribadi. Apabila ada yang benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Husna safa wa jama qadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala'i wal waba'i wal maradi wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahid dhulam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'il thaqalain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam nabiyul haramain mahbubun 'inda rabbil masyriqain wal maghribain faya ayyuhal mushtaquna ila nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salat beserta salam kita haturkan kepada alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul muhtaramin wa dhuyufuna al-mayamin, para asatidah, para alim ulama, para pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau semua. Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan beliau dan insyaallah yang hadir di sini pula mendapatkan bagian daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi sudah dibahas oleh guru kita Ki Jubah Putih sekarang ya, tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sedikit kupas tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj
itu adalah seperti ujian yang sangat sulit, susah untuk umat Nabi besar Muhammad SAW kala itu. Ya, oleh karenanya banyak juga seorang yang sudah masuk ke agama Islam setelah peristiwa Isra wal Mi'raj mereka keluar daripada Islam. Kenapa demikian? Karena di sinilah diuji, kita diuji apa yang harus kita pilih, logika atau agama. Logika atau agama. Kalau secara logika Nabi Muhammad SAW itu disifati ketika beliau Isra wal Mi'raj dengan perjalanan yang sangat menakjubkan, istimewa, diceritakan tuh panjang sekali. Tapi istri beliau menyatakan itu tempat tidur Nabi anget, masih anget. Jadi Nabi pergi, ya, Nabi balik lagi tempat tidur masih anget. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Mi'raj, ya, pulang dari Mi'raj, beliau diperintahkan untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad bingung. Nabi Muhammad apa ya? Bingung. Bagaimana cara menyampaikan ini suatu hal yang di luar logika orang biasa, ya. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diceritakan saat itu duduklah di depan Ka'bah. Nabi Muhammad duduk di mana? Di depan Ka'bah. Tiba-tiba yang datang, siapa yang datang? Biasa, tukang provokator sampai Abu Janda, Abu Jahal, ya, 11-12 lah. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan peristiwa Isra wal Mi'raj kepada siapa? Kepada umatnya. Nabi Muhammad bingung, bagaimana caranya saya mengumpulkan manusia yang banyak dan menyampaikan. Saat itu datanglah siapa? Abu Jahal. Abu Jahal datang, lihat muka Nabi ini seperti orang kebingungan. Abu Jahal datang. Ya Muhammad, malak ya Muhammad. Kenapa engkau wahai Muhammad? Ya, kata Nabi Muhammad, sungguh telah terjadi amrun azim. Ya, sungguh telah terjadi kepadaku perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar. Ya. Wa madza? Apa itu perkara yang sangat besar itu wahai Muhammad? Usriya bil lailah. Tadi malam saya telah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal nanya, "Min ain?" "Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa." Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Abu Jahal bingung. Abu Jahal langsung apa ya? Otak liciknya langsung apa ya? Dia bilang, wah ini bahan ya, bahan buat ngejatohin Muhammad. Abu Jahal nanya lagi, "Tsumma asbahta tahan baina dhahranaina?" Engkau bilang tadi malam diisrakan, asbahta baina dhahranaina? Engkau pagi hari ini bersama kami di hadapan kami? Kata Nabi Muhammad, "Na'am." Oh, Abu Jahal langsung mikir apa ya? Untuk menjatuhkan Nabi ada bahan yang empuk banget bahannya. Akhirnya apa? Abu Jahal menawarkan diri kepada Nabi Muhammad. "Ya Muhammad, bagaimana pendapatmu jika saya nujammi qauma? Saya ini akan mengumpulkan kaummu sekarang. Ya. Bagaimana pendapatmu? Dan kau syaratnya ada satu, sampaikan semua yang telah disampaikan kepadaku tadi." Memang inilah yang diinginkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingin mengumpulkan dan menyampaikan. Abu Jahal nawarin jasa, kata Nabi Muhammad, "Tafadhal, silahkan." Dipanggil ya gedikuan kaum ini sampai berkumpullah semua di hadapan apa? Di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya ketika kaum itu kumpul di hadapan Nabi, Abu Jahal bilang sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sampaikan sekarang." Akhirnya apa? Yang membuka pembicaraan Abu Jahal dulu. Ya, ibaratnya saat ini Abu Jahal ini pembawa acaranya. Ya, bukan antum saja. Ya, Abu Jahal nih pembawa acara dia. Ya, kenapa? Karena udah dikumpulin semua, Nabi Muhammad mau bicara. Ya, akhirnya ada dari kaum itu bilang, "Hei, ya Abul Hakam,
Untuk apa kamu sekarang ini mengumpulkan kita? Buat apa nih? Abul Hakam nih panggilan Abu Jahal di jahiliyah ya. Abu Jahal tuh kita yang manggil dia Abu Jahal ya. Ya Abul Hakam, ya Amr bin Hisham. Ya. Untuk apa kamu nih mengumpulkan kami untuk apa? Kata Abu Jahal, Muhammad ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian semua. Lalu apa yang disampaikan Nabi Muhammad? Ya, akhirnya Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Muhammad, malak ya Muhammad. Ya, kata Nabi Muhammad, qad hadatsa bi amrun azim. Telah terjadi kepadaku perkara yang sangat agung. Ya. Wa madza? Apa perkara yang agung tersebut? Fa inni usriya bil lailah. Malam tadi saya diisrakan. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Ditanya lagi, min aina? Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu masyaallah hadirin rahimakumullah. Riwayat menyatakan ketika Nabi Muhammad menyatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ekspresi jamaah yang depan itu apa? Ada yang pegang kepalanya, ada yang duduk berdiri, ada yang sampai jatuh lagi. Kaget malam-malam ya diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jarak tempuhnya itu 1-2 minggu ya, 2 minggu pulang, 2 minggu balik tuh. Ya. Ditanya lagi, "Tsumma asbahta baina dhahranaina?" Kemudian kamu pagi-pagi sekarang ini di hadapan kita? Na'am. Ya. Akhirnya salah satu dari mereka mengatakan, "Oke. Kalau engkau benar ke Masjidil Aqsa, ya saya ini sering ke sana. Saya tahu di sana tuh seperti apa." Akhir ditanya. Kata Nabi Muhammad, "Silahkan mau bertanya kepada saya." Apa kata orang tersebut? "Ya Muhammad, berapa jumlah tiang yang ada di Masjid Aqsa?" Ini pertanyaan bodoh sebenarnya. Ya, benar nggak? Sekarang kita ke Masjid Istiqomah, tanya berapa tiang di Istiqomah? Bingung kita. Kenapa kita ke masjid nggak mau ngitung tiang? Ada berapa tiang di Al-Buraq? Nggak ada yang tahu. Bahkan yang punya Al-Buraq pun mungkin nggak tahu. Kenapa? Karena tujuannya bukan lihat tiang di sini. Ini orang ngetes Nabi tapi ngetesnya di luar logika manusia biasa. Ya, akhirnya ada berapa tiang saat itu? Akhirnya Nabi Muhammad SAW ya seperti dihadapkan layar LED di hadapin Nabi. Nabi menghitung tiangnya ada sekian, ini sekian, dia ada pintu sekian. Di tempat ini ada ini, ada ini, ada ini. Dirinci oleh Nabi Muhammad SAW serinci-rincinya. Lalu orang tersebut menyatakan, "Shadaqta ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad." Ya, akhirnya yang di sampingnya lagi bilang, "Ya Muhammad, kalau engkau benar, ya nanti ada saksi mata, ada saksi mata, ada kaum kami yang sedang berniaga di kota Syam dan sekarang mau pulang nih, beberapa hari lagi mau pulang. Nanti kita akan tanyakan." Ya, akhirnya kata Nabi Muhammad SAW benar. Bahkan sama Nabi Muhammad diapain ditentukan dia bakal balik kapan. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad bilang apa? Iya benar. Ketika saya Isra saya melihat satu kaum yang ingin pulang ke kota Mekah. Dia akan sampai, kalau nggak salah saat itu riwayatnya hari Rabu. Ya, beliau akan sampai hari Rabu. Akhirnya apa? Di semua yang tadi bertanya sama Nabi Muhammad mengatakan apa? Udah. Sekarang kita bubarkan dulu. Kita nanti hari Rabu kita kumpul lagi. Akhirnya apa ya? Semua kaum bubar. Ya bubar semuanya. Pas hari Rabu datang ngumpul semua. Ya pas ngumpul semua bilang, "Mana Muhammad, mana yang datang? Mana yang datang? Ada yang datang." Kata nanti sabar. Ya sabar. Itu matahari itu udah mau terbenam. Dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu matahari diam. Nunggu siapa yang matahari ini? Nunggu kelompok atau kafilah yang datang dari Syam. Akhirnya ucapan Nabi Muhammad terbukti, itu kafilah datang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini yang kita bisa ambil pelajaran. Ketika syariat mengatakan A, logika mengatakan B, apa yang harus kita pilih? A apa B? A. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau menyatakan, "Lau kana ad-dinu bi ra'yi lakana asfal al-khuf
aula bil masah min alah. Andai kata agama ini menurut logikaku, ya, maka khufain, kita kalau sepatu tuh yang kotor bawah sampai atas, bawah kan? Tapi kalau kita pakai khufain, yang wajib diusap tuh yang atas, bukan yang bawah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Lau kana ad-dinu bi ra'yi lakana asfalal khuf aula bil masah min alah." Andaikan agama sesuai logikaku, harus sesuai dengan logikaku, maka di bawah atau bagian bawah sepatu khuf itu, ya, itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atas. Inilah yang harus kita ambil pelajaran di Isra wal Mi'raj. Kita harus mengedepankan apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Makanya di akidah sakran, ya, menyatakan apa? Amanna billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Saya beriman kepada Allah dan iman semua yang datang dari Allah sesuai maksud Allah. Amanna bi Rasulillah wa ma jaa 'ani Rasulillah ala muradi Rasulillah. Yang terakhir amanna bis syariah. Saya beriman dengan syariat. Ketika syariat mengatakan A, kita harus ikut ke A. Kenapa demikian? Akal manusia itu liar, ya, yang membuat atau yang mengatur akal manusia sehingga jangan atau tidak liar siapa? Agama. Oleh karenanya mudah-mudahan peristiwa Isra wal Mi'raj menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengedepankan syariat daripada logika kita, karena pada hakikatnya sebenarnya logika kita tuh bisa, tapi tidak semua orang Allah berikan logika yang sampai. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah malam banget, makanan juga udah pada pengen habis ya. Terus saya lihat tadi ikan asin udah agak layu, telurnya juga cabenya udah agak buram dikit. Khawatir kalau acaranya makin lama ikan asin hidup lagi. Ibu, beruntung bagi orang-orang yang duduk di sini, insya Allah. Sebab duduk di sini sudah diberikan tadi tausiah yang luar biasa. Ibu nanti bakal dipertanggungjawabkan ilmu yang didapat hari ini. Jadi jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena ilmu yang kita pelajari hari ini akan ditanya oleh Allah. Semangat enggak? Semangat enggak? Ini hari ini gumoh sama kiai enggak apa-apa. Jarang-jarang orang muntah kebanyakan kiai cuma di sini doang nih. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah ya ma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Saya muliakan dan hormati para alimul ulama, para kiai, para asatidzah, para habaib yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Mudah-mudahan kiai-kiai kita Allah jadikan orang-orang yang terhormat di dunia dan di akhirat. Insyaallah dimuliakan Allah, manfaat ilmunya, berkah kehidupannya, sakinah keluarganya, murah rizkinya, dan insyaallah dijadikan orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, saya nggak lama loh. Bu, Roman matanya udah dendam banget ngeliat Ustaz kan. Kebanyakan kali ya. Padahal ilmu yang mereka keluarkan sungguh sangat luar biasa. Ibu, Ustadz Jubah Biru belajar kitab itu puluhan tahun, ribuan guru. Ibu mah hari ini sebentar saja, tapi diberikan oleh beberapa para asatidz, harusnya beruntung. Dan yang masuk pesantren tuh biayanya nggak sedikit loh, puluhan juta. Saya aja pesantren kemarin habis 18 miliar itu. Karena saya masuk pesantren, saya bakar aja. Bakaran gara-gara saya maksudnya gitu. Satu hari nanti Allah bakal bertanya, la tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamah
Tidak akan beranjak nanti kakinya anak-anak Adam di hari kiamat min 'indi rabbih, di sisi Allah, hatta yus'ala an khamsin, sampai ada 5 pertanyaan yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Entar di hari kiamat kita nggak bakal geser sebelum 5 pertanyaan. Yang pertama apa? An umrihi fima abnahu. Kita bakal ditanya umur kita dihabisin buat apa? Saya tanya ibu-ibu jujur Bu ya. Ada yang umurnya 60? Ada ya. Yang 40? Yang 30? Yang 20? Yang 63? Udah dikit lagi. Yang 67? Dihabiskan buat apa umur kita? Saya tanya pertanyaannya, saya tanya Bu, jawab jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Ibu dikasih umur sama Allah dari mulai balik sampai sekarang, lebih enak mana? Ngomongin orang apa baca Quran? Dari bibirnya mah demen ngomongin orang kayaknya. Mensongnya agak beda kayaknya. Jujur Bu, enakan ngomongin orang baca Quran? Bohongnya luar biasa. Ibu dari rumah ke sini aja ngomongin orang udah banyak Bu. Nyusul temennya, panggil ngaji yuk di Al-Buruk. Gua lagi sakit ambeien. Lu mah sakit begitu aja kolokan banget. Temen gue yang mau jantungan aja ngaji. Nyo ngaji, jangan kayak sebelah no. Ya Allah ya Allah, hidupnya begitu amat, ngaji gak pernah, berantem mulu. Baru keluar ngomongin orang. Menclok lagi kita teman sebelahnya. Lu mau tau gak tetangga kita sebelah? Setiap beli sayuran kok toge mulu toge. Pantesan anak kabar bengkok. Ngomongin orang enak dibanding baca Quran. Makanya baca Quran mah sebentar aja ngantuk, tapi ngomongin orang murotal 24 jam gak bakal ngantuk-ngantuk. Gitu enggak? Baru ngaku loh. Makanya ditanya sama Allah, dipakai buat apa umur kita selama hidup di dunia? Ternyata ibadah yang kita lakukan kalaupun sederhana, kalaupun enak, kalaupun gak menyusahkan tapi sulit. Tapi hal-hal yang berbau neraka kalaupun susah banyak orang yang ngerjain. Saya tanya ibu, masuk bioskop bayar apa enggak? Masuk masjid? Saya tanya, banyakan yang di bioskop apa di masjid? Ini di majelis taklim kayak begini, ibu dipinta bayaran nggak depan gerbang? Lu mau ngaji ya? Kalau ustadznya 1 ceramah goceng, kalau 2 ceban, nah kalau 3 ya ceramah pego. Ibu dipinta duit nggak kesini? Nggak dipinta duit. Tapi kalau ibu masuk Ancol kira-kira dipinta duit apa kagak? Sekarang tanya, ini surga apa neraka? Yang di Ancol? Neraka aja, lu sombong banget. Artinya ketika yang berbau hal-hal kemaksiatan, kalaupun bayar orang ngejar. Tapi ketika orang-orang yang berbau surga, kalaupun gak bayar, tapi orang ogah melaksanain. Banyakan orang di bioskop dibanding majelis taklim. Banyakan orang-orang yang di bioskop dibanding orang-orang yang masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena memang orang yang berbuat baik banyak godaannya. Nih, iblis lagi pada ngumpul ini. Yang satu ditiupin matanya, nyender belakang mobil kan. Mata. Tadi, sekarang mah enggak. Udah dibentak begitu. Dihajar selawatan dikit, mata udah putih semua kan, merem-melek. Satunya lagi dibisikin, ngomongin ustadznya, ya Allah ustadz kayak Batman. Yang sebelah ngomong bukan kayak Batman lagi, Batman warnanya merah, itu mah kayak wajib. Dia mesti ditanya, bakal Allah tanya, ibu banyakkan kemaksiatan atau kebaikan? Di umur kita ditanya. Kedua, an-sababi fima abla. Masa muda kita dihabisin buat apa? Dipakai buat apa nih? Tong, lu masa muda nih, bagusan kayak begini. Udah gak zaman orang-orang yang masa mudanya dibuat poya-poya. Ini yang kayak begini yang bakal jadi penerus bangsa dan negara. Tapi jujur saja, masa muda yang sekarang mesti ada binaan dari orang tua. Ibu, ini anak-anak muda begini disuruh ngaji jangan berhenti, bulan-bulan dikasih hadiah. Kalau lu rajin ngaji tong setiap bulan, mama beliin mobilan, nggak apa-apa. Ini motivasi yang begini. Sebab kenapa ibu?
anak-anak muda bisa tercetak baik manakala ada didikan yang terbaik dari orang tuanya. Sebab biasanya orang tua itu madrasah awal, apalagi ibu itu madrasah pertama buat anak-anaknya. Kalaupun Allah menciptakan penglihatan, menciptakan mata, menciptakan pendengaran, tapi yang ngajarinnya orang tua. Saya tanya Tom, jujur ya, pertama kali lu belajar melek, ngeliat, yang ngajarin siapa? Ngajarin ngeliat. Pertama kali manusia belajar melihat itu yang pertama kali ngajarin siapa? Emak, nggak sadar. Bayi baru melek, ciluk, bah. Emak tuh ngajarin pertama kali ngeliat. Betul nggak Pak? Ciluk, bah. Besok RT bapaknya ciluk, bah. Tuh anak biru langsung. Sawan bangke. Kalaupun Allah yang menciptakan penglihatan, tapi yang mendidiknya orang tua. Makanya ajarkan anak-anak melihat dengan kebaikan. Pas melihat gunung yang bagus, sebut nak subhanallah. Melihat yang takjub, Allahu Akbar. Mau makan, baca nak bismillah. Selesai makan, baca nak alhamdulillah. Mau tidur, baca doa nak. Mau masuk WC, baca doa nak. Sebab pendidikan yang paling baik terhadap anak adalah orang tuanya. Sehingga apa, kalau orang tuanya, kalau anak-anaknya sudah dibiasakan dengan perkataan, penglihatan, pendengaran yang baik, insya Allah bakal berkah. Pertama kali lu ngedengar, siapa yang ngajarin? Emak. Nangning, gitu. Betul ya? Anak raja. Kata tetangganya, bapaknya jualan keroto aja anak raja. Ibunya yang ngajarin. Bahkan ketika, makanya begini Pak, orang tua laki dengan orang tua perempuan pasti beda. Bini saya kondangan, saya megang anak kecil Pak. Ibu mah cuma sekali selawatan, anak udah pingsan. Salatullah, salamullah, belum selesai dah. Tuh, tangan ibu hebat. Coba bapaknya. Salatullah, salam, makin melotot. Allah Ta'ala, colok nih. Tidur kalau kampret. Ya nggak ada. Perlu aja. Artinya kenapa? Tuh, ketika masa muda kita bakal ditanya, makanya didik nih dari sekarang. Kenapa? Innal fata mayaqulu hanadu wa sal fata mayaqulu kan Nabi. Sebab yang dikatakan seorang pemuda yang hebat mengatakan nih, ya aing. Ini saya pemuda Islam. Yang ngomong itu bapak gua. Yang menyatakan paling hebat adalah nih saya. Kenapa? Bangsa ini akan hebat manakala pemudinya menjadi orang hebat. Sekarang kita dijajah habis Pak. Lihat anak-anak. Selama anak-anak masuk sekolah ini gila. Saya pernah di Manchester di daerah Kalibaru, Pemusat Harun. Di situ ada satu udang. Tempat anak-anak pada nongkrong. Kelas 5 SD pacarannya udah kayak orang tua. Itu kenapa? Jangan-jangan kemasukan mobil. Udah dahsyatnya luar biasa Pak. Makanya ada selatan indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak SMA make kerudung, 3 bulan perut Ini dahsyatnya luar biasa, dijajah habis-habisan kita Pak. Semenjak ke sekolah begini. Kenapa? Karena anak sekarang memang akhlaknya mesti dihancurkan lewat media. Kalau orang dulu sama pacaran, PRT dulu pacaran, tapi PRT megang akhlak, punya bendera akhlak. Makanya orang dulu dengan orang sekarang pacarannya beda. Tanya PRT pacaran ke rumah, nganjang, assalamualaikum, mertua dibawain, bawaan, bener nggak teh? Mertua senang martabak, PRT mesen martabak ya yang setengah spesial karena uangnya nggak ada, telurnya 1, cuma daun bawangnya 3 kilo, teh ya gitu. Dikasih mertua mau makan sambil baca pantun, ada asbak dalamnya autan. Ini martabak apa hutan? Orang dulu nggak begitu, sopan santunnya dipakai. Sama orang dulu pada pacaran, beda sekarang Masya Allah. Anak kelas 6 SD ngerayunya udah kayak anak SMA. Dulu kita SMA masih pakai celana pendek, sekarang beda. Makanya ibu, ini titipan kita nih. Mau capek, mau lelah, mau anak tidur biarin ngaji di sini. Mau anak bercanda biarin dia ngaji di sini. Dibandingkan dia main di luar, bahaya. Kenapa?
Karena dari setiap titipan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dah dua aja. Yang pertama, umur kita ditanya, habis buat apa kita pakai? Yang kedua, masa muda kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah, banyak menyebut asma Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, ada pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau emang ada makanan, boleh dah dikeluarin sekarang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.